31/20/2011. Di sini saya akan mengerjakan soal dari Ibu Ruli tentang matkul profesi keguruan, yaitu soal yang pertama, yaitu menurut saya apakah figur ideal seorang guru? Guru ideal ini adalah pasti menjadi dambaan setiap guru-guru yang ada di Indonesia ini. Guru yang ideal ini juga pasti akan menjadi idola murid-murid. Guru ideal ini harus bisa menyelami hati para siswa-siswa, para murid-murid, agar apa? Agar siswa-siswa ini bisa menjadi panutan dari guru ideal itu tadi. Guru ideal ini pasti akan menjadi sosok yang dirindukan kalau misalnya ia bisa menjadi sosok guru idola bagi semua muridnya. Guru ideal ini adalah sosok pendidik pengganti orang tua. Orang tua adalah sosok pendidik yang ada di rumah, sedangkan guru ini adalah sosok pendidik yang ada di sekolah, pengganti pendidik orang tua di rumah. Guru yang ideal itu harus mampu menciptakan suasana kelas yang lebih nyata, lebih hidup, lebih aktif, lebih menyenangkan, lebih seru tentunya. Guru ideal ini tidak kehabisan cara untuk mentransfer ilmunya ini menjadi kehidupan yang nyata. Lalu guru yang ideal ini juga tidak akan kehabisan ide-ide dan kreativitasnya untuk menjadikan pembelajaran ini lebih efektif tentunya. Guru yang ideal itu adalah guru yang bisa menghipnotis muridnya, itu yang aslinya murid itu malas, murid yang murung, murid yang pendiam, sedih. Guru ini bisa menjadikan murid itu menjadi sosok yang aktif belajar, sosok yang aktif belajar, sosok yang rajin, sosok yang ceria, sosok yang menjadi pribadi yang lebih happy lagi. Sosok guru yang seperti ini pasti akan dirindukan oleh setiap muridnya, karena guru ini paham akan tanggung jawab sebagai profesinya itu tadi. Dia harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut menurut info-info dari jurnal-jurnal dan web yang sudah saya baca. Guru yang ideal itu harus menciptakan karakter pembelajaran yang mengena di hati muridnya. Dengan demikian, pembelajaran yang efektif itu bisa terwujud. Lalu yang kedua, guru yang ideal juga harus mampu untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang sekarang. Jadi guru yang ideal juga harus bisa menggunakan teknologi-teknologi yang sudah berkembang sekarang. Misalnya bisa menggunakan AI, terus pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran yang canggih, misalnya PPT yang menarik, harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Lalu untuk selanjutnya, guru yang ideal itu mampu disiplin dengan waktunya, termasuk dalam mengaplikasikannya terhadap pembelajaran. Selanjutnya, mampu mengendalikan emosinya sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. Dengan demikian, guru ini bisa lebih bijak lagi dalam mengajar. Untuk selanjutnya, guru yang ideal itu juga harus mampu menciptakan materi pembelajaran yang memancing kreativitas, inovasi. Dengan demikian, aktivitas belajarnya itu bukan hanya sekedar tetapi lebih ke pembelajaran yang bermakna. Untuk selanjutnya, guru yang ideal itu harus mampu membuat rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan. Baik, itu tadi jawaban saya dari nomor 1, yaitu figur tentang guru yang ideal. Lalu untuk selanjutnya, soal yang nomor 2 adalah ceritakan pengalaman saya terkait tentang guru idola saya saat itu. Baik, saya akan menceritakan tentang sosok guru idola saya saat saya mengenyam pendidikan di bangku SMP. Guru idola saya yang saya idolakan saat SMP itu bernama Pak Fajar. Pak Fajar ini adalah seorang guru agama
mengajar agama Islam. Pak Fajar ini bukan hanya idola saya saja, tetapi teman-teman saya ini juga mengidolakan Pak Fajar ini. Pak Fajar ini adalah sosok guru yang sangat diidolakan oleh semua siswa-siswa di SMP saya. Tepatnya SMP saya yaitu SMP Negeri 22. Pak Fajar ini tipe guru yang bahagia kesehariannya, yang selalu ceria, selalu happy, terus tidak pernah marah. Pada saat pembelajaran pun Pak Fajar ini benar-benar tidak pernah marah. Bahkan Pak Fajar ini menganggap muridnya sendiri ini layaknya seorang temannya sendiri, seorang bestinya sendiri. Tetapi kita juga pastinya harus tahu bahwa Pak Fajar ini adalah sosok guru, seorang guru, dan kita adalah seorang murid. Jadi kita harus menghormatinya, harus menghargainya, walaupun Pak Fajar ini menganggap kami sebagai temannya sendiri gitu. Pak Fajar ini adalah sosok yang benar-benar diidolakan oleh teman-teman saya. Bahkan pada saat Pak Fajar ini sedang sibuk gitu ya, misalnya pas ada rapat, jadi Pak Fajar ini tidak bisa mengajar di kelas kami. Seharusnya kan kalau misalnya ada seorang guru yang tidak bisa mengajar, jadi kelas ini jam kos gitu ya, pada umumnya siswa-siswa itu pasti akan merasa senang karena pembelajaran yang seharusnya dari pagi sampai sore itu ada waktu yang lebih banyak kosongnya gitu. Seharusnya kan ini jadi hal yang menyenangkan gitu bagi murid-murid, tapi tidak di SMP saya ini. Kalau misalnya yang mengajar ini Pak Fajar, jika Pak Fajar ini sedang rapat jadi tidak bisa mengajar, kami sekelas benar-benar sedih, benar-benar sangat sedih, dan minta untuk pembelajaran itu dilakukan di minggu depan 2 kali. Karena apa? Karena kami sekelas ini benar-benar sangat mengidolakan Pak Fajar ini. Bahkan semua siswa di kelas saya, baik itu laki-laki maupun perempuan, bahkan yang dari murid laki-laki yang terkenal nakal gitu ya, dia ini juga mengidolakan sosok Pak Fajar ini. Pak Fajar ini dalam pembelajarannya dilakukan, dia mengajar mengajar agama. Pak Fajar ini menggunakan rata-rata dalam pembelajaran yang dilakukan itu hampir 90%-nya itu metode ceramah, dan 10%-nya ini mengerjakan soal dari LKS atau buku paket gitu. Kadang soalnya didikte gitu dari cerita yang udah dijelaskan gitu. Padahal ya pada umumnya metode ceramah ini kan sangat pada umumnya kan sangat membuat bosan ya. Tapi tidak dengan Pak Fajar ini. Ketika beliau yang membawakan menyampaikan materi pembelajaran ini, teman-teman saya sekelas ini benar-benar sangat anteng saat mendengarkan penjelasan Pak Fajar ini. Benar-benar anteng, tidak usrek gitulah. Dan kami, pokoknya penjelasan yang dijelaskan oleh Pak Fajar ini benar-benar mudah untuk dicerna. Karena pembawaannya Pak Fajar saat menjelaskan itu sangat enak sekali. Pokoknya benar-benar pembelajaran itu jadi nyaman, jadi seru, dan tentunya Pak Fajar ini tidak melakukan pembelajaran itu dengan pembelajaran yang sangat-sangat serius gitu. Tidak, banyak lucunya juga, banyak humor yang diceritakan Pak Baha ini. Jadi tidak selalu dengan pembelajaran yang serius begitu. Jadi benar-benar pembelajaran ini bisa kami cerna gitu, dan pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan bisa berjalan dengan efektif. Karena apa? Karena Pak Fajar ini kan menganggap muridnya ini kan sebagai temannya sendiri gitu. Tapi tentunya kita juga tidak lupa sebagai murid gitu ya, jadi harus menghargai dan menghormatinya walaupun kita dianggap sebagai teman. Pak Fajar ini kan menganggap muridnya ini sebagai teman. Nah, jadi pembelajaran itu berlangsung efektif gitu, berlangsung baik gitu. Setelah metode ceramah itu dilakukan, teman-teman saya itu juga aktif, juga banyak yang bertanya, tidak takut dengan
guru itu tadi. Karena apa? Karena Pak Fajar ini tidak pernah memarahi muridnya sama sekali, walau muridnya itu benar-benar nakal gitu, benar-benar tidak pernah memarahi muridnya ini tadi. Jadi teman-teman saya berani untuk bertanya, tidak malu-malu, berani. Jadi pembelajaran benar-benar berlangsung secara baik dan secara terkondisional. Untuk selanjutnya di akhir pembelajaran biasanya Pak Fajar ini melakukan rutinitas. Rutinitasnya itu seperti berdoa, seperti muhasabah diri, seperti muhasabah kita sekelas gitu. Jadi kami sekelas itu sampai yang benar-benar nangis bareng-bareng gitu. Jadi Pak Fajar ini mengingatkan bahwa jangan lupa kalau kita ini adalah seorang hamba yang banyak dosanya. Terus jangan sampai kita berani kepada orang tua, durhaka kepada orang tua. Terus pada saat pembelajaran Pak Fajar ini juga kita diwajibkan untuk sholat duha juga. Nah gitu. Jadi pembelajaran Pak Fajar ini kalau di awal-awalnya seru gitu ya, cerita, dan pastinya cerita tentang materi pembelajarannya ini juga mudah untuk kami cerna. Untuk di awal pembelajaran ini sangat seru, sangat menyenangkan, dan di akhir pembelajarannya ini Pak Fajar ini tidak lupa untuk mengingatkan kita kepada Sang Pencipta kita gitu, agar kita selalu ingat bahwa di dunia ini hanya sementara, dan di akhirat kita selamanya, kita akan kekal di akhirat. Dan Pak Fajar juga tidak lupa untuk menyuruh kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita tidak ngapa-ngapain, kita disuruh untuk selalu berzikir kepada Allah gitu. Selalu mengingatkan kita untuk selalu berzikir, mengingat Allah, pokoknya intinya. Nah, itu adalah salah satu cerita dari guru idola saya, guru yang benar-benar pembawaannya ini tenang gitu, diidolakan saya dan diidolakan oleh teman-teman saya juga. Pak Fajar ini lulusan dari Umsida juga, jurusan pendidikan agama Islam, dan pernah jadi motivator pada saat seminar di Umsida yang saya tahu. Baiklah, semoga bermanfaat dari jawaban dari soal yang diberikan. Semoga bermanfaat cerita saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.